Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milato Aska. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang, berat, dan debit air. Mari kita belajar, jangan kemana-mana. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang. Satuan panjang yaitu meter. Maka di sini sudah ada gambar tangga satuan panjang. Nih, mulai dari atas ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan yang terakhir ada milimeter. Nah, ketika dari tangga satuan panjang ini kita naikkan 1, maka akan dibagi 10. Sedangkan ketika turun 1, maka akan dikali 10. Seperti itu. Nah, dalam panjang ini tentunya kita menggunakan beberapa alat untuk mengukur. Nah, seperti yang ada di sini. Ini ada beberapa alat yang untuk mengukur. Ada meteran roll kecil, ada meteran kain, ada meteran roll besar, ada penggaris. Nah, penggaris itu yang sering kita gunakan ya ketika kita berada di sekolah, seperti itu. Oke, kita langsung saja mempraktekkan mengukur suatu panjang menggunakan tangga satuan panjang. Waktunya mengukur. Oke, kita lihat ya. Ting. Di sini ada gambar. Itu ada gambar gerbang tol ya. Itu tertulis diketahui adalah panjang gerbang tol antara Semarang Batang adalah 74 km. Oke, kita tulis dulu. 74 km. Nah, di sini soalnya adalah berapa meterkah berarti jarak antara tol Semarang Batang tersebut. Jika dalam kilometernya itu 74, maka berapa meterkah panjang tol tersebut? Ayo kita hitung. Di sini yang pertama kan kita lihat kilometer di sebelah mana dulu ya. Kilometer di sebelah sini, di atas kan. Lalu mau ke meter nih. Kita lihat turun berapa? 1, 2, 3. Nah, turun 3. Berarti ketika turun kita kalikan kalau 1 kali 10. Kalau turun 3 berarti kita tambahin 0 lagi, 2 di belakang 10. Oke? Kita kalikan. Kan turun 1, 2, 3. Berarti dari kilometer menuju meter kita kalikan 1000. Maka kita hitung hasilnya adalah 74 dikali 1000, berarti hasilnya sama dengan 74.000 meter. Jadi panjang tol antara Semarang Batang yang dari 74 km dijadikan meter menjadi 74.000 meter. Seperti itu. Nah, kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada gambar berapa panjang bolpen yang ada di gambar tersebut. Dilihat. Nah, di situ ada panjang bolpennya adalah 15 cm, ya kan? 15 cm. Kita tulis dulu. 15 cm. Nah, kita akan menghitung berapakah desimeter dari 15 cm tersebut. Oke, kita lihat dulu sentimeter sebelah mana. Ini sentimeter, ini kan yang sebelah sini ya. Ini sentimeter. Mau ke desimeter itu kan berarti naik. Naik berapa? Berarti naik 1. Nah, sini kan berarti ketika naik itu berarti dibagi 10. Nah, berarti 15 cm dijadikan desi itu dibagi 10. Berapakah 15 dibagi 10? 15 dibagi 10 berarti sama dengan 1,5 desimeter. Jadi 15 cm ketika dijadikan desimeter adalah menjadi 1,5
desimeter. Seperti itu. Mudah bukan? Mari kita lanjutkan ke satuan berat. Tada. Oke, selanjutnya kita ada pengukuran berat. Kita akan mengukur berat suatu benda. Oke. Di sini masih sama seperti panjang tadi. Maka di sini satuan berat adalah gram. Dan di sini adalah tangga satuan berat. Nih, yang pertama dimulai dari ton, ada kuintal, lalu ini kosong, ada kilogram, terus ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, dan ada miligram. Seperti itu. Masih sama seperti tadi juga. Ketika naik 1 maka dibagi 10, dan ketika turun 1 maka dikali 10. Seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan pengukuran panjang. Kalau pengukuran berat, alat-alatnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Di sini ada timbangan, ada timbangan digital, ada neraca. Neraca itu biasanya untuk mengukur berat emas. Lalu ada timbangan gantung dan timbangan lainnya lagi. Seperti ada di gambar ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja kita mencoba mengukur menggunakan tangga satuan berat. Tara, waktunya menghitung. Oke, langsung saja. Ting. Nih, ini ada gambar buah semangka dan buah pir yang di atas timbangan. Buah semangkanya 2 kg dan pirnya 500 gram. Ya kan? Nah, kita yang pertama akan menghitung semangkanya. Kita tulis dulu. Ini semangkanya berapa? 2 kg. Maka kita akan jadikan gram, dan nanti pirnya dari gram kita jadikan kilogram. Kebalikannya ya. Oke. Yang pertama itu semangkanya 2 kg. Kita tulis dulu 2 ya, 2-nya. Nah, ini 2 kg kita akan jadikan ke gram. Kita hitung dulu dari kilo ke gram itu berapa. Nih, kilo di sini mau ke gram itu turun. Kita hitung tangga turunnya. 1, 2, 3. Ya, karena turun 3, jika turun 1 dikali 10, jika turun 3 maka ditambah 0 lagi 2. Jadi kali 10 dikali 100 dan tambah 0 lagi dikali 10. Jadi kilogram dikali 10. Nah, jadi hasilnya 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Benar sekali, 2000 gram. Jadi 2 kg itu sama dengan 2000 gram. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung pirnya ya. Pirnya ini berapa? 500 gram. Kita tulis dulu 500. Nah, 500 ke kilogram ya. Kita lihat 500 dari gram ke kilogram naik berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau naik 1 dibagi 10, kalau naik 3 berarti 0 tambahin. Dibagi 10, dibagi 100, dibagi 1000. Maka kita bagi 1000. Nah, tinggal kita coret-coret teman-teman. Coret 1 0. Terus coret lagi 0. Nah, ini masih sisa 1 kan? Berarti sama dengan kita tulis dulu 0 sisanya. Nah, lalu kita kasih koma, baru kita tulis 5-nya. Nah, jadi 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5. Nah, 0, kilogram. Jadi 500 gram jika dijadikan kilogram menjadi 0,5 kilogram. Seperti itu. Mudah bukan? Tara. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari satuan volume. Nah, di sini ada ya tangga satuan volume. Untuk mengitur volume, kita bisa menggunakan meter kubik atau liter. Oke. Yang pertama, ini kita lihat dulu yang meter kubik ya. Nih, kenapa dinamakan kubik? Karena belakangnya ini ada pangkat 3-nya. Ini dibaca kubik, oke? Nih, yang pertama ada kilometer kubik, ada hektometer kubik, ada dekameter kubik, ada meter kubik, ada desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, kalau yang tadi ketika gram dan meter,
itu kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Nah, ketika ini kan ada pangkat 3-nya. Ini meter kubik. Jadi, belakangnya nolnya juga harus 3. Jadi, ketika naik 1 dibagi 1000 dan jika turun 1 dikali 1000, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang liter. Yang liter ini sama masihan, tapi ini kiloliter, ini ada hektoliter, ada dekaliter, ada liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Kalau ini masih sama seperti tadi ya, kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10, seperti itu. Nah, tapi di sini ada kuncinya, teman-teman. Nah, ketika 1 desimeter kubik berarti itu sama dengan 1 liter ya. 1 desimeter kubik itu 1 liter, sedangkan 1 sentimeter kubik itu 1 mililiter. Jadi seperti ini. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Kita tarik dari sini ya. Set. Nah, sedangkan 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Nah, kalau mililiter naik ke liter ini kan 1, 2, 3 kan dikali 1000. Lah sama sebenarnya kalau yang di sini sentimeter kubik naik ke desimeter kubik itu kan juga dikali 1000, seperti itu. Jadi ketika 1, 2, 3, nah kiloliter ini berarti sama dengan, ini kan berarti kali 1000, berarti ini sama dengan meter kubik, karena desimeter kubik naik ke meter kubik itu dikali 1000, seperti itu. Jadi kuncinya ada di sini ya. Ini 1 cm kubik sama dengan 1 ml dan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, seperti itu. Maka langsung saja kita mengukur debit air. Nah, sekarang waktunya kita menghitung debit air. Ini ada 2 botol ya, sama-sama. Ini 600 ml volumenya ya. Kita ini botolnya sudah dilubangi, yang satunya lubang kecil, yang satunya lubang besar. Jadi kita akan menghitung debit yang antara lubang kecil dan lubang besar. Kita coba dulu yang lubang kecil ya. Kita jangan lupa siapkan stopwatch. Oke, 00 ya. Kita mulai. Hasilnya 2 menit lebih 8 detik. Oke, kita simpan dulu, kita tulis 2 menit lebih 8 detik. Kita simpan ya, 2 menit lebih 8 detik. Selanjutnya adalah botol dengan lubang yang besar. Jangan lupa siapkan stopwatch. Mulai dari 00 ya. Kita mulai 1, 2, 3. Habis. Nah, ini hasilnya 39 detik. Halo, oke, sekarang waktunya menghitung. Nah, tadi kan sudah ada yang lubang kecil ini 3 menit 8 detik dan yang besar ini 39 detik ya kan. Ini sama-sama 600
mili tadi ya. Nah, ini di atasnya ini adalah segitiga VDW. V ini volume, W ini waktu, dan D ini debit. Seperti itu. Jadi yang pertama ini volumenya, sama-sama 600 ml ya. Jadi kedua botolnya sama-sama 600 ml volumenya. Maka kita akan menghitung debitnya. Ini kita jadikan detik dulu ya. Kita akan menghitung yang botol yang pertama. Kita jadikan detik dulu. Detik kan kalau menit ke detik kan dikali 60. Berarti ini waktunya sama dengan 2 dikali 60 tambah 8. Nah, kita kali dulu. 120 tambah 8 sama dengan 128. Nah, ini kita mendapatkan waktunya 128 detik. Lalu bagaimana cara kita menghitung debitnya? Nah, di sini kan sudah ada segitiga ini. Nah, ketika kita akan menghitung debit, ini ya, debit kan yang ini ya, D. Kita harus melakukan volume dibagi waktu, ya. Jadi kita harus menghitung volume dibagi waktu. Maka kita hitung ya. Sekarang kita hitung debit. Berarti volumenya tadi 600 dibagi waktunya 128. Berarti sama dengan, kita hitung pakai bantuan kalkulator ya. 600 dibagi 128 ya, sama dengan 4,68. Oke, kita genapkan menjadi 4,69 ya. Jadi sama dengan 4,69 ml per detik. Nah, ini jadi hasil debitnya. Jadi setiap 1 detik air yang keluar adalah 4,69 ml. Seperti itu. Mari kita hitung yang kedua. Yang kedua ini lubangnya yang lebih besar. Ini hanya memerlukan 39 detik untuk menghabiskan dalam 1 botol. Kita hitung langsung ya. Untuk debitnya berarti gimana tadi? Volume dibagi waktu. Jadi sama dengan 600 dibagi 39, karena ini sudah detik ya, jadi langsung saja. Berarti sama dengan, oke, kita pakai bantuan kalkulator teman-teman. Berarti 600 dibagi 39. Nah, sama dengan 15,38. Kita tulis, berarti sama dengan 15,38 ml per detik. Nah, jadi yang lubang besar setiap 1 detik mengeluarkan 15,38 ml. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengukuran panjang, pengukuran berat, sampai kita menghitung debit air. Bagaimana? Mudah bukan pelajaran kita kali ini? Kita bisa bertemu pada video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.